بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan yang menjadi harapan kita, ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita mengerti, paham hakikat hidup, dan kita bisa beribadah dengan benar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang kedua, yaitu hadis tentang agama Islam. Tapi teman-teman, walaupun hadis ini judulnya tentang agama Islam, kita tidak akan membahas tentang agama Islamnya. Ya, itu nanti bahasannya di hadis berikutnya. Apa kalau begitu yang akan kita bahas? Insya Allah yang akan kita bahas adalah seperti ini. Jadi dari hadis yang nomor 2 ini, sinopsisnya, ya, abstraksinya, ini Allah menurunkan sebuah agama yang Allah beri nama Islam. Ya. Allah turunkan agama dan Allah beri nama Islam. Karena agama itu adalah aturan yang menuntut pemeluknya untuk beramal berdasarkan ketaatan, maka supaya bisa terlaksana agama ini memiliki rukun. Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Rukun adalah sesuatu yang lain tergantung kepada sesuatu yang pertama tadi. Atau dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika perbuatan itu dikerjakan. Itu rukun. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Kemudian rukunnya itu apa saja? Ini Islam, iman, ihsan. Nah inilah kandungan hadis
nomor 2. Hadisnya cukup panjang. Hadis ini juga dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Jadi ini sinopsisnya, ini abstraksinya. Jadi kita sudah punya bayangan, hadis sepanjang ini sebenarnya membicarakan tentang rukun agama. Ya, tentang rukun agama. Seperti itu. Kita kenal ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, tapi dalam hadis ini kita tidak membahas tentang rukun iman dan rukun Islam, tapi rukun agama. Sebelum kita membahas rukun Islam, kita bahas rukun iman, kita bahas dulu rukun agama. Karena tadi agama adalah aturan yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan hamba-hambanya, yang menuntut hambanya beramal berdasarkan ketaatan. Nah, kalau tidak demikian, maka si hamba tidak bisa mengambil manfaat dari agama tersebut. Nah, supaya bisa berjalan dengan lancar, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan tentang rukun agama. Rukun agama ada 3, Islam, iman, ihsan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan baca hadisnya dan juga diterjemahkannya. Ini hadisnya cukup panjang. An Umar radhiyallahu an, dari Umar, semoga Allah meridainya, aidon juga. Berarti maksudnya apa? Hadis yang pertama pun dari Umar. Ya. Hadis yang pertama yang sudah kita bahas, yang berbicara tentang niat, ya, innamal a'malu binniyat, itu Umar bin Khattab yang meriwayatkannya. Nah, begitu juga hadis ini. Ya. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ya, berarti banyak, ya, bukan hanya beliau saja, namun yang menyampaikan hadis ini adalah beliau. Jadi ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, dzata yaumin, yaitu pada satu hari, ittala alaina rajulun syadidul bayad thiyab, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, ya, ke tengah-tengah kami atau ke hadapan kami. Syadid bayadus thiyab, bajunya putih sekali. Syadidus sawadi sya'r, rambutnya hitam sekali. Ya, jadi enggak pakai penutup kepala. La yura alaihi atharus safar, tapi tidak kelihatan pada dirinya itu bekas-bekas perjalanan jauh. Ya. Tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan jauh. Kenapa? Bajunya masih bersih sekali, rambutnya pun hitam dan rapih, seperti itu. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun dari kami mengetahui siapa dia. Ya, seperti itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya si laki-laki ini duduk menghadap Rasulullah SAW. Ya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian si laki-laki yang asing ini asnad artinya menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lutut beliau ditempelkan ke lutut Rasulullah SAW. Ya. Dengan cara duduk tawarruk, ya, seperti yang kita biasa dalam sholat. Duduk iftiras, ya. Duduk iftiras. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian si laki-laki yang asing ini meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya, paha Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku atau beritahukan kepadaku tentang Islam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawabnya, al-islamu an tashhada, Islam adalah engkau bersaksi, alla ilaha illallah, yaitu tidak ada ilah kecuali Allah atau melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan seterusnya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, Muhammad SAW. Wa tuqimus salah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan kemudian membayar zakat atau mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, berhaji, melakukan ibadah haji jika memang engkau mampu, ya, untuk menempuh perjalanan ke sana. Nah, ini Islam. Qala, kemudian si laki-laki yang asing ini berkata, qala, ini malaikat Jibril berkata, shadaqta, engkau benar. Nah, kemudian Umar berkata, fa'ajibna lahu, kami pun terheran-heran, aneh ya kepadanya. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia sendiri membenarkan, ya. Dia bertanya tapi dia membenarkan. Qala, kemudian berkata lagi malaikat Jibril tersebut, fa akhbirni anil iman, sekarang coba beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, dan kepada malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa sarri, dan engkau beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruknya. Qala, laki-laki ini kemudian merespon lagi, shadaqata, engkau benar. Nah, begitu ya. Qala, kemudian berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, sekarang coba beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, tapi jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinkan dia melihatmu. Nah, kemudian qala, berkata lagi laki-laki asing itu, fa akhbirni 'anis sa'ah, sekarang coba beritahukan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril lebih tahu dari Rasulullah, gitu ya. Qala, berkata malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha, coba beritahukan kepadaku tentang ciri-cirinya. Ya. Di dalam istilah bahasa Arab itu ada amarat, ada syurut, ya. Jadi ada asyratis sa'ah, ada amarat sa'ah, ya. Bukan i tapi a, amarat. Bedanya apa? Kalau asyratis sa'ah, tanda-tanda kecil, ya, hari kiamat, ya. Bisa sudah berjalan, terjadi dan terus berjalan, ada yang bermunculan. Nah, itu namanya asyrat, ya. Sudah terjadi dan terus berlangsung, atau bermunculan terus gitu, ya, sebelum tanda kiamat yang besar itu muncul, ya. Nah, sedangkan amarat sama dengan alamat, tanda-tanda yang besar. Gitu teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan ini amarat, tanda-tanda besarnya. Ya, tanda-tanda kecilnya berarti sudah berlangsung, sudah terjadi dan terus berjalan. Seperti itu. Nah, amaratnya bagaimana di sini? Fa akhbirni an amaratiha, coba beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda besarnya. Nah, tanda-tanda besar atau di antara tanda-tanda besarnya. Qala antalidal amatu rabbataha, yaitu di antara tanda-tanda besarnya
budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya. Wa antaral hufatal urat, dan engkau melihat orang-orang yang hufat, yang tidak bersendal. Urat, telanjang dada maksudnya, bukan telanjang bulat, bukan, telanjang dada, ya. Alat, kemudian kehidupannya juga miskin, ya. Ri'a asyai, dan suka menggembala kambing. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam membangun. Lomba bangunannya tinggi-tinggi, ya. Entah secara pribadi, entah secara organisasi, mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan dan bertinggi-tinggi, tinggi-tinggi bangunannya. Qala, kemudian berkata Umar, summan talaqa, kemudian si laki-laki ini intalaqa, pergi, ya. Palabithtu maliyan, saya merenung sendiri, ya. Summa qala li, kemudian Rasulullah berkata kepada saya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya katakan, saya menjawab, kata Umar, Rasulnya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah kemudian memberitahu kepada Umar, fa innahu Jibril, sesungguhnya laki-laki tadi adalah Jibril. Untuk apa? Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian atau untuk menyampaikan ilmu kepada kalian tentang agama kalian. Jadi kita tidak membahas tentang rukun Islam, rukun iman, tapi tentang rukun agama. Ya, setelah itu baru nanti kita bahas tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Jadi sekarang kita akan membahas rukun agama. Seperti itu ya. Jadi itu terjemahnya sudah, hadisnya riwayat Muslim. Nah, kita mendapati di sini rukun agama ini, ya. Qala li ya Umar, Rasulullah berkata kepadaku, kata Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka saya menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, Rasul memberitahu, fa innahu Jibril, sesungguhnya laki-laki tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk menyampaikan ilmu kepada kalian tentang agama kalian, alias tentang rukun agama. Jadi yang disebutkan, yang dijawab oleh Rasulullah dari pertanyaan malaikat Jibril, tiga intinya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, itulah rukun agama. Itulah rukun agama. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Ini poin-poin bahasan dari hadis tentang Islam. Jadi kita harus punya gambaran apa sih yang terkandung dalam hadis ini, ya, supaya kita berhasil belajar hadisnya, ya. Jadi bukan sekedar baca selesai, apa poin-poin pentingnya dari hadis ini, ya. Dan itulah yang diinginkan oleh beliau, oleh Imam Nawawi. Nah, kalau kita sudah paham, ya, mafhum kontekstual dari hadis ini, kita bisa menjadikannya kaidah, ya. Kita bisa menjadikannya kaidah, menjadi aturan kita sehingga kita bisa beramal secara benar. Nah, poin-poin bahasan dari hadis tentang Islam ini, satu, Allah telah menetapkan untuk manusia agama Islam sebagai aturan hidup. Yang kedua, rukun agama. Nah, apa yang akan kita ketahui terkait dengan rukun agama adalah apa itu rukun, apa itu agama, dan ketiganya apa saja rukun agama dan pengertiannya masing-masing. Tiga, agama Islam memberitakan kepada manusia bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan hari kiamat. 4, tanda-tanda hari kiamat. 5, adab atau etika atau akhlak dalam bergaul dan dalam menuntut ilmu. Seperti itu teman-teman. Ya, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita.
Mudah-mudahan tidak makan waktu banyak ya, tergantung ini. Kalau satu pertemuan ya berarti kita butuh 5 pertemuan ya. 5 pertemuan. Kalau satu pertemuan bisa 2 poin ya alhamdulillah ya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kita mendapatkan ilmu ya. Dan ilmunya menjadi kaidah untuk kehidupan kita. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bahas satu persatu. Nomor 1, Allah telah menetapkan untuk manusia agama Islam sebagai aturan hidup. Berarti kalau melihat dari poin-poin bahasan ini, kita sudah difokuskan ya dengan hadis ini kepada Islam, ya, kepada Islam yang menjadi nama agama seperti itu. Baik, surah Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub ya. Ucapan apa? Ucapan wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau ucapan innallaha astafa lakumuddin ya. Demikian pula Ya'qub ya. Ibrahim berkata, hai anak-anakku. Nah ini dia, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu sekalian, maka janganlah kamu sekalian mati kecuali kamu sekalian sebagai muslim. Jadi ini wasiat ya. Wasiat adalah sesuatu berupa ucapan atau tulisan yang disampaikan kepada yang berhak mendapatkan wasiat. Dan biasanya ketika bicara wasiat berbicara dengan orang yang akan meninggalkan ya. Meninggalkan yang ditinggalkan, entah meninggalkan untuk bepergian jauh atau meninggal karena kematian. Itu wasiat ya. Nah, jadi wasiatnya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Ya'qub ya. Maka ini, ya bani innallaha astafa lakumuddin ya, fala tamutunna illa wa antum muslimin. Ini wasiatnya. Jadi kita pun boleh berwasiat kepada anak-anak kita ya. Kita duduk-duduk, kita ngobrol-ngobrol, kita sampaikan ini, innallaha astafa lakumuddin. Apa makna istafa? Istafa itu istakhlas. Artinya memberikan sesuatu secara utuh, kemudian murni, dan kemudian tegas dan jelas. Itu istafa ya. Memilih dari sesuatu yang kita tadinya kebingungan, mana nih ya, mana Allah pilihkan. Gak usah bingung-bingung kamu, gak usah bingung, ini aku pilihkan. Itu namanya istafa. Dan yang dipilihkan ini sudah jelas sekali ya. Kalau bicara nanti amal tuh sudah ada aturannya. Nah Islam itu begitu teman-teman ya. Agama pilihan dari Allah yang sudah jelas aturannya. Itu mana istafa ya. Di antara mana istafa, memilih sesuatu untuk seseorang yang akan diberi pilihan tersebut, dan yang dipilihkannya itu sudah benar-benar jelas, tegas. Karena ini agama, maka di sini dengan kata istafa itu aturannya sudah jelas ada. Gak usah cari-cari lagi kata Allah. Gak usah repot-repot membuat dalil, mencari, udah ada di sini. Gak usah mencari kemana-mana, sudah ada di sini. Ya. Di dalam kitab ini, itu makna istafa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati. Kalau teman-teman melihat teks
dari ayat ini begitu kuat wasiat Nabi Ibrahim juga Nabi Yakub, ya. Di sini pertama pakai inna, ya. Ini teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, inna itu litakid, ya, untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan. Jadi dengan ditegaskan itu hilangkan rasa ragu. Hilangkan rasa ragu. Seperti itu. Kemudian juga di sini fala tamutunna, ada juga penegasnya di sini. Ini namanya nun sakilah, ya. Nun sakilah yang kuat juga. Seakan-akan kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, jangan sampai kalian mati. Nah, ya. Pokoknya hati-hati, jangan sampai kalian mati. Gitu. Ditambah lagi dengan illa, penguat juga. Kecuali wa antum, ini penguat lagi. Ya, ini buat teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab. Wa antum muslimun, ini kalimat haliyah namanya. Haliyah itu kalimat yang menunjukkan keadaan kita saat meninggal. Jadi jangan sampai saat meninggal tidak dalam keadaan sebagai muslim. Harus dalam keadaan muslim. Jadi betul-betul isinya kuat sekali wasiat ini. Nah, sekarang ayat ini sampai ke kita atau sampai lagi kepada kita, ya, dengan beberapa tambahan penjelasan. Maka berarti ini menambah kekuatan buat kita tentang bagaimana beragama Islam yang benar, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dari kata istofa kita sudah jelas, ini Allah yang memilihkan dari beberapa pilihan, Allah pilihkan ini untukmu, ya. Dan apa yang Allah pilihkan sudah pasti benarnya, jangan ada ragu. Dan yang Allah sudah pilihkan ini, karena bicara agama, bicara aturan ini sudah penuh, sudah lengkap dengan dalil-dalil. Seperti itu. Apalagi diperkuat dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ini yang pertama yang teman-teman, ya. Sekali lagi, Allah menetapkan untuk manusia agama Islam sebagai aturan hidup. Dalil yang pertama ayat 132 dari surah Al-Baqarah. Apa hubungannya dengan kita, Nabi Ibrahim dan Yakub? Nanti ada penjelasnya. Ayat 19 dari surah Ali Imran. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah maksudnya diridhoi, al-marda, ya. Yang dimaksud indallah ay al-marda, ya. Yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, melainkan karena adanya kedengkian di antara mereka setelah datang ilmu kepada mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, teman-teman, ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, turun juga kepada orang-orang Nasrani, dan juga turun kepada kita atau untuk kita, ya. Seperti itu. Asbabun nuzul ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, ya. Tapi makna yang terkandung dalam ayat ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita juga, ya. Jadi kata Allah mempertegas dengan kata inna, sesungguhnya agama di sisi Allah maksud yang diridhoi oleh Allah. Masih ingat teman-teman makna ridha? Makna ridha ada dua, ya. Ridha Allah kepada kita dan ridha kita kepada Allah. Kalau Allah
ridho kepada kita, itu kata Ibnu Abbas artinya at-ta'zim wa ityanus thawab. Ya. Allah ridho kepada kita maknanya at-ta'zim wa ityanus thawab. Allah muliakan kita dan Allah berikan pahala. Itu makna ridho. Nah, berarti Allah ridho kalau agama ini, ya, agama Islam ini buat kita. Berarti gimana nih? Allah muliakan kita kalau kita menerima agama ini dengan benar, dan Allah pasti berikan pahala. Karena tadi bicara din, bicara sebuah aturan hidup dari Allah, yang aturan ini menuntut pemeluknya untuk beramal berdasarkan ketaatan. Maka Allah janjikan pahala untuk pemeluknya tersebut. Nah, ini makna Allah ridho kepada kita. Nah, sedangkan kita ridho kepada Allah at-ta'zim wa ityanul amal. Ya. Ityanul amal artinya beramal. Bukti kita ridho kepada Allah, muliakan Allah, agungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Bagaimana cara memuliakan Allah? Ityanul amal. Beramallah. Nah, amalnya tadi sudah ada dalam istofa. Kata istofa tadi, agama pilihan Allah. Kalian gak harus capek-capek, jangan ragu. Di dalam agama ini sudah tegak aturan, sudah tegak dalil-dalil untuk kalian beramal. Tinggal beramal, kata Allah. Nah, jadi Allah ridho pada kita, berarti Allah muliakan kita, ya, dan Allah berikan pahala. Sedangkan kita ridho kepada Allah, kita muliakan Allah dengan beramal yang benar. Nah, itu makna teman-teman ridho. Nah, agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, ya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi, Nasrani, sebelum Rasulullah diutus, mereka berhukum dengan kitab yang ada pada mereka, Taurat, Injil. Kemudian Rasulullah SAW diutus membawa Al-Quran, maka seharusnya mereka mengikuti apa yang Rasul bawa, tapi mereka akhirnya menolak. Nah, ini namanya wa makhtalafa, tidaklah berselisih, ya, tidaklah berpisah, tidaklah bercentang perenang orang Yahudi setelah datang Rasulullah, kecuali karena apa? Ini bagian, ya, datang ilmu bagian. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu, ya, sumber ilmu. Al-Quran tidak sumber ilmu. Taurat sudah tidak berlaku, sekarang ada Rasul baru, berhukumlah dengan ini. Orang-orang Yahudi tidak mau, ikhtalafa, menyelisihi. Apa penyebabnya? Bagian, hasad, dengki, ya, ketidaksukaan, baik secara fisik Rasulullah ataupun keturunan ataupun yang lainnya. Yang jelas ketika bagian ini ada hal-hal yang kecenderungan terhadap dunia, ya, kalau sudah dunia itu bicara syahwat. Nah, nanti akan bergabung dengan subhat. Ingat selalu kalau subhat berkaitan dengan ilmunya, sedang syahwat berkaitan dengan dunianya, fisik-fisik dunianya. Nah, bagian itu tidak lepas dari seperti itu, teman-teman. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datang Al-Quran, mereka tidak mau, ya. Alasannya, penyebabnya ada bagian atau bagiun, ada ketidaksukaan, ya. Ketidaksukaan secara fisik dan psikis. Mungkin tidak suka kepada Rasulullahnya dari keturunan ini atau hal yang lain. Yang jelas syubhat dan syahwat, masalah duniawiyah. Seperti itu. Nah, Allah pertegas, wa may yakfur bi ayatillah. Barang siapa yang kufur, ya, dengan atau terhadap ayat-ayat Allah, menolak Al-Quran, menolak keberadaan Rasulullah SAW yang terakhir ini, fa innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Artinya apa? Allah tahu apa yang mereka perbuat nanti akan berkonsekuensi di akhirat,
ya. Mereka menolak, ada konsekuensi di akhirat. Mereka tidak beramal, akan berkonsekuensi. Mereka pura-pura beramal, Allah juga tahu. Nah, ini makna wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Nah, ini ayat kedua, teman-teman. Nanti diperjelas dengan ayat berikutnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, ya, agama tersebut darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi pertegas lagi dengan ayat 85 surah Al-Imran, wa may yabtagi, ya. Ibtigo, yabtagi artinya yatlubu, ya. Kata yabtagi dan yatlubu itu maknanya kuat, menginginkan dengan kuat, seperti itu, ya. Menginginkan dengan kuat. Wa may yabtagi ghairal islami dina, barang siapa mencari atau menginginkan dengan kuat ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala. Lan ini adalah linnabi wal mustaqbal, untuk meniadakan di masa yang akan datang. Jadi tidak akan terjadi, gitu maksudnya. Tidak akan terjadi apa? Penerimaan, alias ditolak terus oleh Allah, bahkan sampai akhirat mereka akan rugi, ya. Fala yuqbala min, tidak akan diterima agama yang dia cari setelah mereka dapat, kalau ternyata bukan Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat dalam keadaan rugi, ya, rugi, masuk neraka dan tidak masuk surga. Nah, ini, baik, ayat yang berikutnya memperjelas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang berimanlah yang pasti bisa bertakwa, ya, yang pasti bisa bertakwa. Mengapa? Karena yang Allah maksudkan orang yang beriman ini bukan sekedar, bukan hanya iman di mulut, bukan hanya pengakuan, ya, tapi benar-benar tumbuh di dalam hatinya. Maka Allah ingatkan, kalau memang engkau benar-benar seorang mukmin yang muslim dan muhsin, itu, ya, maka buktikanlah, ya, buktikanlah keimananmu, keislamanmu, keihsananmu dengan apa? Ittaqullah, dengan bertakwa. Bertakwa yang seperti apa? Haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Jadi bukan hanya sekedar takwa. Dan ini banyak terjadi di kalangan umat Islam, bertakwanya tidak haqqa tuqatih, ya, tidak haqqa tuqatih. Seperti apa sih bertakwa haqqa tuqatih ini? Ini teman-teman, saya sudah bawakan. Ini kata Ibnu Abbas, ya. Jadi kata Ibnu Abbas, ciri atau pengertian haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenarnya itu ada 3. Ya. Yang dimaksud haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa adalah 1, Allah harus selalu taati dan tidak ditentang. Bahasa Arabnya Allahu yuta' wa la yu'sa. Ya. Allahu yuta'u wa la yu'sa. Allah harus selalu taati dan tidak boleh ditentang. Itu makna pertama, ya. Ketika taat, teman-teman sudah biasa taat tauhid wa ittiba rasul, ya.
Berarti kalau ingin bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, lakukanlah amal-amal berdasarkan ketaatan alias mengikuti Rasul. Dipertegas wala yu'sa, jangan menentang. Jangan beramal agama dengan selain yang dari Rasul. Nah, ini maknanya Allahu yuta'u wala yu'sa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah harus selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Bahasa Arabnya Allahu yushkaru wala yukfar. Ya. Allahu yushkaru wala yukfaru. Allah harus selalu disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Ketika bicara syukur, ya, maka ketika syukurnya benar, sudah pasti berzikir. Ya, sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya. Kalau orang bersyukur dan bersyukurnya benar, sudah pasti dia berzikir. Orang berzikir dan zikirnya benar, pasti bersyukur. Mengapa? Kalau bersyukur kaitannya dengan material, dengan benda-benda dunia. Ya. Kalau berzikir kaitannya dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Jadi seorang yang bersyukur, syukurnya benar, pasti dia pakai ilmu. Ya. Artinya apa? Dia tidak mau menggunakan harta bendanya yang merupakan pemberian dari Allah, kecuali dia gunakan untuk taat kepada Allah. Taat itu harus pakai aturan Allah, harus pakai dalil-dalil, harus pakai ilmu. Nah, itu kaitannya dengan zikir. Ketika kita taat, ingin punya nilai zikir, maka zikir tidak lepas dari mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Zikir tidak lepas dari mengenal nikmat Allah dan azabnya. Zikir tidak lepas dari mengenal perintah dan larangannya. Dan ini tidak akan bernilai kecuali dalam rangka mentauhidkan Allah alias untuk beribadah kepada Allah. Nah, baru teman-teman, syukur yang benar di dalamnya pasti zikir. Zikir yang benar pasti dia bersyukur. Nah, lawannya kufur. Ya. Jadi seorang yang tidak bersyukur dengan benar, pasti tidak berzikir dengan benar, pasti kufur. Ya, kufur. Kufur itu apa? Tadi penolakan alias tidak menggunakan, ya, ilmunya secara benar, tidak pula menggunakan nikmat-nikmat duniawiyah dengan benar pula. Maka itu namanya kufur. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Hanya saja insya Allah tadi, kalau kita sudah paham makna fahsya dan mungkar, kekufuran pasti akan terjadi, tapi akan segera cepat diselesaikan. Ya, karena menyelesaikan fahsya itu lebih mudah daripada menyelesaikan mungkar. Ya, sering diulang-ulang. Kalau orang masih asik melakukan kemungkaran, fahsya tidak akan terasa. Ya, fahsya tidak akan terasa. Tapi kalau orang sudah meninggalkan kemungkaran, fahsya itu akan terasa. Nah, kekufuran, kufur seperti ini, andai kita ini sudah meninggalkan kemungkaran, itu akan segera terselesaikan. Teman-teman begitu. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan bertakwa dengan sebenarnya takwa adalah Allah harus selalu diingat dan tidak dilupakan. Nah, diingat ini zikir, ya. Allahu yuzkar wala yunsa. Ya. Allahu yuzkar wala yunsa. Allah harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Yaitu tadi zikir yang saya ungkapkan tadi. Ketika seorang ini bersyukurnya benar, maka dia pasti berzikir. Ya. Karena berzikir adalah bukan hanya subhanallah, 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 walhamdulillah, tapi harus makna. Harus paham makna yang terkandung dalam subhanallah. Ya, itu zikir. Jadi sekali lagi, zikir yang merupakan ciri orang ini bertakwa kepada Allah dengan sebenar bertakwa. Az-zikru zikru asma'i wa sifati. Mengingat sekaligus memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehingga bernilai ibadah terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Teman-teman mengenal nama Allah Ar-Razik. Razik pemberi, maha pemberi.
Pemberi apa saja. Nah, bagaimana supaya kita ini selalu ingat ya kepada Allah dengan nama Razik tadi? Kita kenali lafadznya. Oh, lafadznya Ar-Raziq. Setelah kenal lafadznya, tulisannya, kita kenali maknanya. Apa maknanya? Nah, yang terkandung dalam Razik. Di samping itu nama Allah, maka itu juga sifat Allah. Nah, sifat itulah juga yang terkandung dari nama Razik tadi. Oh, berarti maknanya Allah yang maha pemberi. Ya. Apapun yang Allah berikan, baik ilmu ataupun duniawiyah, itu bersumber dari kata Raziq. Nah, karena kita ingin zikir, ya, ingin selalu mengingat Allah dan tidak ingin lupa kepada Allah, maka kita berusaha untuk mengikuti sifat yang terkandung dari nama Allah Ar-Razik tadi. Apa? Maha pemberi. Berarti kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu memberi. Memberi semampunya kita. Mampunya senyum, kita beri senyuman. Mampunya kita menyapa, kita sapa. Mampunya kita memberi sedikit, kita beri sedikit. Intinya, jadikanlah nama Allah Ar-Razik yang terkandung di dalamnya sifatnya itu nempel di diri kita, dan kita jadikan itu sebagai ibadah. Maka kemanapun kita berusaha memberi karena dasar Ar-Razik tadi, maka jadi ibadah. Berarti kita tidak melupakan Allah saat itu. Kenali terus nama-nama Allah sebanyak-banyaknya, maknanya, lafadznya, maknanya, praktekan. Dan itulah sebagaimana dalam hadis, Allah mempunyai nama-nama 99 atau 100 kurang 1. Satunya Allah, berarti jumlahnya 100. Waman ahsoha dakhalal jannah. Dalam hadis itu, barang siapa ahsoha itu menghafalnya. Barang siapa menghafalnya, maka masuk surga. Nah, makna ahso di sini bukan sekedar menghafal, ya Razak, bukan seperti itu. Tapi tadi 3 tahapan. 1, kenali lafadznya. 2, ketahui maknanya, makna yang terkandung. Dan 3, manfaatkan, praktekkan untuk beribadah, baru mengantarkan masuk ke dalam surga. Kalau hanya hafal saja, enggak. Ya, kalau hanya hafal saja, hafal di mulut, ya, tidak seperti itu. Tapi harus pahami makna yang terkandung dalam nama-nama Allah tersebut, kemudian praktekkan untuk beribadah. Ya. Nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Bismillah, kita setiap kali baca Bismillah ketemu itu Ar-Rahman, kita ketahui, oh lafadznya Ar-Rahman begini tulisannya. Ar-Rahim. Apa ya makna yang terkandung dalam Rahman Rahim ini? Oh, para ulama menjelaskan kalau Rahman itu katakanlah sama-sama kasih sayang, tapi kandungannya berbeda. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah terkait dengan nikmatnya yang dari 100 itu 1. Allah berikan di dunia untuk siapapun, tidak pandang bulu. Mau kafir, mau munafik, mau ahlu bidah, mau ahlu sunnah, Allah beri semuanya. Nah, kita pun bisa nggak demikian ya? Nah, kita tidak seperti itu. Kalau Allah memberikan tanpa batas, kita tanpa batasnya hanya di kalangan orang-orang yang kita lihat bisa memberikan manfaat. Ya. Tapi kalau ini tidak memberikan manfaat, jangan. Jadi kita ini bisa luas tapi terbatas. Allah tidak terbatas. Ya. Apa maksud kita luas tapi terbatas? Karena diatur cara kita memberi, cara kita berkasih sayang diatur oleh Allah. Ya. Kalau Allah mengatur dirinya tadi bebas tanpa batas, kita diatur. Kata Allah, kalau mau berkasih sayang, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan engkau makan makananmu kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadi dibatasi. Ya, mau berkasih sayang dengan cara memberi, diprioritaskan, pakai skala prioritas.
Di sini ada orang beriman, ada orang kafir. Mana dulu nih? Nah, itu maksudnya. Jadi kita nih untuk menerapkan sifat Rahim, Ar-Rahman, Rahman Allah pada diri kita suruh selektif. Kalau Allah bebas tidak ada, tapi kita suruh selektif. Ya, la tusahib illa mu'minan, kata Rasul. Jangan engkau bersahabat, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Berarti dengan orang kafir tidak boleh ya? Boleh, tapi tidak boleh seperti orang yang beriman. Maksudnya begitu. Wala ya'kul ta'amaki illa taqiyun, dan jangan dimakan makananmu kecuali oleh orang bertakwa. Berarti kita nggak boleh berbagi ya dengan tetangga yang tetangganya kafir. Enggak begitu maksudnya. Tapi pakai skala prioritas, mana yang diutamakan. Kalau tidak ada lagi, baru. Itu teman-teman. Nah itu Rahman. Jadi Allah memberi satu nikmat dari 100 ini selama di dunia untuk semua makhluknya tanpa batas. Tapi ketika kita memaknai Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim yang keduanya, itu kasih sayang Allah terbatas. Maksudnya terbatas hanya untuk orang-orang yang beriman saja nanti di akhirat. Dan Allah akan berikan nikmat yang 99 ini. Jadi Allah menciptakan nikmat 100, satu untuk di dunia, 99 untuk di akhirat, dan itu khusus bagi orang yang beriman saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu baru bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Dan ketika teman-teman dan ketika kita buka ayat Al-Quran, itu insya Allah setiap lembaran Al-Quran, setiap halaman itu ada nama-nama Allah. Kita pahami ya. Kita ketahui lafadznya, oh begini, kita cari tahu maknanya, kita praktekkan dalam kehidupan untuk beribadah. Itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kalau tidak begitu, tidak. Nah, jadi inilah teman-teman makna haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dikit lagi. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan kami sungguh telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Tadi saya berkata, apa hubungannya Nabi Ibrahim dengan kita? Ya, seperti itu. Ternyata hubungannya erat sekali. Ayat 130 ini diawali dengan ayat 129. Ya. Ayat 130 surah Al-Baqarah ini sebelumnya adalah ayat 129. Tadi pada ayat surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghaira islami dina wa makhtalafal ladzina utul kitab, ya, tidaklah berselisih orang yang beri kitab, yakni Yahudi Nasrani, setelah datangnya ilmu, datangnya Rasulullah membawa Al-Quran, kecuali karena ada bagian. Tadi saya sampaikan ayat itu pertama ditujukan kepada Yahudi Nasrani. Nah, ayat berikut ini mempertegas, ya. Ternyata ayat itu pun juga ditujukan kepada kita sebagai umat Islam itu sendiri. Ya, sebagai umat Islam itu sendiri. Jadi di sini wa mayyar gobu, barang siapa tidaklah benci. Benci. Tadi kan Yahudi benci, ya, benci kepada Rasulullah, benci kepada Al-Quran. Makanya ikhtilaf, makanya terjadi ikhtilaf, terjadi cerai-berai dengan Rasulullah, terjadi cerai-berai dengan Islam. Nah ini pun sama, ya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, tidak ada yang benci, alias tidaklah terjadi ikhtilaf, ya, dengan Ibrahim, dengan agama Ibrahim, melainkan orang yang berbodoh diri sendiri. Jadi Yahudi Nasrani memperbodoh diri sendiri, ya, benci dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang pada hakikatnya itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Orang Yahudi benci, maka mereka adalah man safiha nafsa, adalah orang-orang yang membodohi diri, walaupun
mereka pinter secara ilmu dunia. Tapi ingat teman-teman, kata Rasulullah, innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah benci kepada orang yang hanya tahu ilmu dunia. Jadi walaupun orang Yahudi ini pinternya luar biasa, ya, dalam masalah dunia, tapi benci kepada Rasulullah, benci kepada Nabi Ibrahim, benci kepada agama, benci kepada ilmu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang dibenci oleh Allah. Yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah benci kepada setiap orang yang hanya tahu ilmu dunia. Ya, itu teman-teman. Nah, jadi Yahudi Nasrani sehebat apapun adalah dikelompokkan ke dalam orang-orang yang safiha nafsa, memperbodoh dirinya. Bagaimana dengan kita? Nah, ini yang saya maksudkan. Ya. Jadi walaupun ayat itu pertamanya ditujukan kepada Yahudi Nasrani, ternyata ayat ini pun ditujukan kepada kita juga. Mengapa teman-teman? Kita sekarang tidak bersama Nabi Ibrahim, tapi bersama Nabi Muhammad SAW. Apa kaitannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Lihat ayat 129. Ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi diutusnya Rasulullah SAW itu adalah di antara doa Nabi Ibrahim. Ya, kata Nabi Ibrahim, Rabb kami, wahai Rabb kami, wab'ats fihim, utuslah, ya, fihim, di mereka, di zuriyah kami atau di umat manusia ini, rasulan, seorang rasul, minhum, dari zuriyah kami, dari keturunan kami, kata Nabi Ibrahim, ya, yatlu alaihim ayatik, yang nanti bertugas untuk membacakan ayat-ayatmu. Yatlu, masih ingat teman-teman? Yatlu itu namanya definisinya yaqra'u wa yattabi'u ma yuqra. Yatlu adalah membaca secara tekstual, tapi kemudian dipahaminya dengan benar. Wa yattabi'u ma yuqra, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Itu namanya yatlu. Ya, sekali lagi, yatlu yang kita mengenal dengan kata tilawah. Ya, makna tilawah itu yaqra'u wa yattabi'u ma yuqra. Membaca secara lahiriah, secara teks, tapi kemudian dipahami dengan benar, kemudian diamalkan apa yang telah dipahami tadi. Itu namanya tilawah. Nah, tugas Rasul adalah yatlu. Ini. Ya, tugas Rasul adalah yatlu. Membaca tekstual, dipahaminya, kemudian disampaikan kepada umat dan dipraktekkan, diamalkan. Makanya ketika bicara din, bicara apa? Bicara syariat Allah, tekstual, ya, tekstual dan kontekstual. Rasulullah datang, dipraktekkanlah, ya, syariat Allah yang tadinya din ini, namanya millah. Millah jadi adalah praktek dari syariat Allah, ya, itu millah namanya. Melalui apa? Melalui ini proses yatlu. Nah, kita sebagai umatnya kemudian mempraktekkan millah Rasul, disebutlah ibadah. Jadi kalau tidak beramal agama ini mengikuti millah Rasul, nggak disebut ibadah, teman-teman. Ya, nggak disebut ibadah. Nah, jadi apa hubungannya Nabi Ibrahim dengan kita? Itu Rasulullah. Rasulullah adalah seorang utusan Allah yang melalui permohonan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah mengutus dari zuriyahnya, dari keturunannya, seorang nabi, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dan menjadikan ilmu yang terkandung dalam kitab itu nyampe kepada mereka. Ya. Jadi maksud yu'alim itu menyampaikan ilmu yang ada dalam kitab tadi. Al-Quran sampaikan kepada umat. Jadi yang harus sampai kepada kita itu ilmu, teman-teman. Ya, ilmu. Ya, bukan sekedar informasi, tapi harus ilmu. Masih ingat teman-teman, ketika bicara ilmu,
Itu adalah pengetahuan yang pasti, yang bisa memecahkan masalah. Adapun pengetahuan yang tidak bisa memecahkan masalah, sebutannya ada 4. Ada dhon, ada waham, ada syak, dan ada jahal. Semua pengetahuan, tapi tidak mencapai 100%. Ya. Nah, ilmu ini 100%. Makanya di sini wa yu'allimuhul kitab. Dan diharapkan Rasul ini nanti menyampaikan ilmu. Maka kalau sekarang umat Islam ini masih saja mencari-cari amal yang sudah jelas, menambah-nambah, itu berarti tidak paham ayat ini. Ya, tidak paham ayat ini. Seperti itu. Jadi ini sudah istofa, sudah lengkap, sudah penuh. Gak usah mencari ke yang luar, kata Allah. Ya. Dan Rasulullah diingatkan oleh Nabi Ibrahim, yu'allimuhumul kitab, menyampaikan kepada mereka ilmu yang sumbernya dari kitab tadi. Ya. Wal hikmah, apa hikmah itu? Al ilmu ma'al fahmi wal amal. Hikmah artinya al ilmu ma'al fahmi wal amal. Ilmu yang disertai pemahaman yang benar dan dipraktekkan, itu hikmah namanya. Jadi kalau teman-teman duduk nulis ilmu, paham, praktekkan, itu hikmah. Berarti ketika dapat hikmah, kita sedang menikmati ayat ini. Ya, kita sedang menikmati ayat ini. Wa yuzakkihim, dan membersihkan. Tazkiyah itu maksudnya tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Ya, hati untuk bisa bersih ruhani kita, maka sumbernya ada di hati. Bagaimana caranya? Tadi, kenalilah nama-nama hati. Ya. Ketika masih secara fisik namanya kolbun, tapi kita kenali secara rohani namanya lubun, aklun, fuad, nuha. Tahapannya seperti ini. Tidak akan muncul aklun kalau tidak melalui lubun. Ya. Tidak akan fuad kalau tidak melalui aklun. Tidak akan nuha kalau tidak fuad. Maka proses awal untuk tazkiyah, tazkiyatun nafas, itu di hati. Kenali 5 nama hati: qalbun, lubun. Nah, dengan lubun inilah sifat dasar manusia sebenarnya serba ingin tahu. Itu sifat dasar manusia, serba ingin tahu. Kenapa lubun? Allah sudah tanamkan di dalam hati setiap kita itu lubun. Jadi Allah sudah menanamkan setiap manusia itu sebenarnya punya sifat ingin tahu, serba ingin tahu. Maka ketika lubunnya ini dikubur, ya, dengan cara asobiyah, ditanamkan asobiyah, udah gimana ustaz saja, udah gimana kiai saja, percayalah, namanya kiai itu sebenarnya tidak sadar mereka sedang mengubur lubun. Ya, mengubur lubun, apa namanya, mengubur lubun jamaahnya. Ya, waliyadzubillah. Dan itu namanya yumari bihi supaha, sedang membodohi orang-orang yang bodoh. Waliyadzubillah. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bangkitkan semua harus memiliki bukan hanya kolbun, tapi lubun juga. Hidupkan lubunnya. Karena dengan seperti itu, insya Allah Islam ini akan kuat. Ya, kalau tidak begitu, udah gak usah capek-capek nyari-nyari hadis, itu buat tugas ustaz. Innalillahi. Ini sudah mengubur lubun. Ya, padahal Allah tanamkan potensi lubun ini di setiap hati. Ya. Nah, teman-teman ya, jadi tazkiyah ini membersihkan jiwa, ya, membersihkan ruhani. Maka pusatnya adalah hati. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha aziz, maha mulia atau maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Nah, baik teman-teman, sekali lagi, jadi dengan ayat ini bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, pilihan buat kita yang sudah dipilihkan oleh Allah. Dan tidaklah berselisih kecuali mereka di dalam hatinya ada bagyun. Dan yang berselisih ini bukan hanya Yahudi, Nasrani,
tapi umat Islam itu sendiri yang punya karakter Yahudi Nasrani. Ya. Bagyun adalah kaitannya dengan syahwat dan syubhat. Maka alhamdulillah kita sudah belajar apa itu syubhat, apa itu syahwat. Jadi Yahudi Nasrani itu enggak lepas dari syubhat dan syahwat. Nah, kita pun demikian, umat Islam jangan sampai kita terus dipapar oleh syahwat dan syubhat yang terus tumbuh di dalam diri kita, akhirnya jadi bagyun. Nah, kalau sudah bagyun, pandangannya ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina syukhti tubdil masawi. Pandangan yang penuh ridho, kasih sayang, ada cacat-cacat dikit, hilangkan. Beda dengan wa aina sukhti tubdil masawi. Pandangan yang penuh dengan kebencian, dicarinya kesalahan. Yang kecil dibesarkan, tidak ada dimunculkan, padahal itu buhtan. Ketika orang ini memunculkan keburukan yang tidak ada pada diri seseorang, itu namanya buhtan. Dosanya sangat besar sekali. Dan ini terjadi sekarang tuh. Sekarang saya baca YouTube itu, lihat YouTube, sedih sekali. Ya. Sedih sekali. Jadi Wahabi begini, Wahabi, wah, difitnahnya orang-orang yang benar-benar memperjuangkan sunnah tuh dengan istilah Wahabi begini, segala Wahabi taubat. Subhanallah. Ini sebenarnya bisa masuk ke buhtan, dan ini tidak lepas dari ada pada diri mereka bagyun. Kalau tidak ada bagyun, tidak akan seperti itu. Baik teman-teman, karena waktu tidak cukup, ini kesimpulan sementara dari ayat-ayat yang kita bahas dan dari poin pertama yang jadi bahasan pada hari ini. Islam adalah agama pilihan Allah untuk manusia. Dengan agama Islam, kehidupan manusia diatur oleh Allah. Orang yang tidak mengikuti agama pilihan Allah atau tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang membodohi diri. Walaupun mereka profesor, doktor, ya, walaupun mereka punya masa yang banyak, punya jamaah yang banyak, kalau tidak sepenuhnya alias masih ada syubhat, ya, dan di sana pasti ada syahwat, maka masih termasuk orang yang membodohi diri. Ketika membodohi diri, maka akan menularkan ke orang lain. Wa'iyadzubillah. Dalam hadis yumari bihi supaha. Ya. Ingat-ingat teman-teman, lampu kuning. Man talabal ilma liyubahi bil ulama. Barang siapa mencari ilmu, tujuannya untuk bersaing dengan sesama penyampai, bersaing, saling jatuh menjatuhkan. Itu finar, kata Rasulullah, di neraka. Ya. Wa man talabal ilma li yumari bihi supaha, dan barang siapa mencari ilmu untuk membodohi orang-orang bodoh dengan dalil yang tidak jelas, disampaikannya kepada jamaahnya padahal itu dalil tidak jelas, tapi dengan retorika yang seperti ini sehingga memukau, ini takutnya kepada yumari bihi, membodohi orang-orang bodoh. Finnar. Wa man talabal ilma liyusarrifu ilaihin nas. Barang siapa menuntut ilmu karena ingin popularitas, finnar. Wa'iyadzubillah. Nah, jadi orang-orang yang tidak ikut Rasulullah dengan sepenuhnya, ya, maka sebenarnya mereka sedang membodohi diri. Orang-orang yang mengotori hatinya, jadi termasuk di samping membodohi diri, mengotori hatinya, ya, dengan sifat-sifat buruk dan orang yang merugi dunia akhirat. 4. Sedangkan orang yang mengikuti agama Islam, ridho dengan agama firman Allah, mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang-orang yang saleh. Baik, itu aja teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi baru satu poin. InsyaAllah poin berikutnya rukun agama. Kita akan mengetahui apa itu rukun dan sebagainya dan sebagainya. Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.